Monggo saged mriki boten napa-napa, Pak. Saged kalih kula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti mau'izah. Bapak Ibu, adik-adik jamaah sholat maghrib dilanjutkan dengan sholat isya. Semuanya yang hadir di masjid ini dan juga yang tidak hadir karena ada udzur, kaum muslimin wal muslimat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, marilah pada malam ini untuk mengawali kajian ini, mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita karena telah diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah. Terutama adalah nikmat hidayah. Hidayah itu petunjuk, hidayatul iman, hidayatul Islam. Karena sampai malam ini alhamdulillah kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Islah. Mudah-mudahan sesuai namanya kita selalu memperbaiki diri kita agar iman dan takwa kita di hadapan Allah semakin mendapatkan pengakuan yang terbaik. Karena yang akan dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah, mulia tidaknya kita bukan karena hartanya, bukan karena ilmunya, bukan karena pangkatnya, bukan karena kedudukannya, bukan karena ketokohannya. Tapi yang menentukan mulia dan tidaknya kita di hadapan Allah tidak lain karena ketakwaan kita kepada Allah. Allah berfirman di Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka Bapak Ibu, kenapa kok takwa ini? Karena takwa itulah bekal kita, kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka di ayat lain Allah menyampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal itu bekal ketakwaan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, malam ini nanti perkenankan saya melanjutkan di malam Kamis kemarin. Khususnya ini nanti akan membahas tentang kematian. Karena kalau membahas sampai surga neraka waktunya tidak cukup. Ya, khusus kematian nanti akan kita dalami, ya, berdasarkan ayat Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu, sekedar untuk tadkirah, ya, mengingatkan. Ini ayat kauniyah, ya, bukan ayat kauliyah. Kalau kauliyah itu berarti dari Al-Quran, dari As-Sunnah atau hadis. Kauniyah itu berarti dengan ayat tanda-tanda kekuasaan Allah melalui fenomena alam, kejadian alam. Niki nembe malam ketiga kalau nembe kehilangan teman, ya, usia 49 tahun. Ya. Beliau seorang perangkat desa, ya, usahanya sudah bagus-bagusnya, anaknya juga yang terkecil itu masih di TK. Ya. Sore itu masih ikut pengajian yang diadakan di kampung sebelah. Ya. Tapi kemudian jam 5:15, ya, ngangklue masuk angin kali garwane. Tapi ternyata Allah mengambil, ya, Allah mengambil ruh yang ada di jasad teman saya itu. Sehingga kemudian karena ruh sudah lepas, maka yang bersangkutan dinyatakan sudah meninggal dunia atau wafat atau syahid. Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil iktibar? Teman saya ini masih punya banyak rencana, pengen A, pengen B, pengen ini, pengen itu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, ya. Makanya kematian niku, ya, datangnya tidak memberitahu Bapak Ibu. Ya, bin pangapunten. Kalau ada orang hajatan di kampung badhe mantun niku maringi undangan mboten Bapak Ibu? Maringi nggih. Kula panjenengan siap-siap badhe kondangan niku wis umpul-umpul karena seminggu meneh, sepekan lagi. Sehingga orang yang mau kondangan juga siap-siap. Kinten-kinten ibu-ibu niki menurut panjenengan Pak, dandane nak badhe kondangan apa badhe sare Pak? Halo? Pripun? Bu, jenengan dandane badhe kondangan apa badhe sare? Oh, badhe sare. Alhamdulillah. Saya berarti nggih, karena dandane hanya diperuntukkan untuk suami, nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kematian hadirnya itu tiba-tiba karena kita enggak tahu. Pramila nyuwun pangapunten, nggih. Terkait dengan kematian iki, Allah mengingatkan kula panjenengan, ingat bahwa kematian iki ketika datang dumateng kula panjenengan bakal dilucuti seluruh tubuh kula panjenengan, baik yang dohir maupun yang batin. Pak, dilucuti niku nak basane lawan sari napa? Diwudani. Dipreteli. Napa mawon Pak? Anggota tubuh kita, panca indera kita. Mata yang ketika sehat, ya, ketika hidup bisa melihat. Ingat, ketika menjelang sakaratul maut, mata tidak lagi bisa melihat Bapak Ibu. Ya. Lidah yang ketika sehat, ketika hidup bisa untuk berbicara, bahkan untuk berteriak lantang. Tapi ketika menjelang sakaratul maut, lidah sudah dikunci, nggak bisa. Para jenengan jangan terkejut ketika menghadapi orang yang sedang sakaratul maut, termasuk menjelang sakaratul maut. Mungkin panjenengan pernah menjumpai orang tua kita, termasuk bapak ibu kula sudah nggak ada. Itu saya mendampingi, ya, ketika menjelang dan setelah sakaratul maut. Itu bisanya hanya mengeluarkan air mata. Terus boten Pak, dengan tepeso. Tiang sebagai sedan niku saged nangis mawon Pak. Medalu. Nggih. Pengen ngomong boten saged, janjane pengen matur oleh anak-anake. Mungkin ada yang pengen diaklohke, nggih. Tapi boten saged Pak, dikunci oleh Allah. Maka panca indera terakhir niku Bu, Pak, pendengaran.
Sebagaimana ketika menciptakan kula panjenengan lahir nggak bisa apa-apa, pertama itu Allah berikan pendengaran. Ketika badhe sedo sakaratul maut, itu pun yang masih bisa berfungsi pendengaran kula panjenengan. Termasuk tidak hanya cuma panca indera, semuanya dilucuti oleh Allah. Hartanya, pangkatnya, termasuk ilmunya, nggak bisa mengingat lagi, nggak bisa untuk menyampaikan apapun. Makanya yang bisa menolong adalah keimanan dan ketakwaan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terus, kalau ajal, ajal itu batas waktu umur kula panjenengan sudah tiba, niku mboten saged diajoke utawi diundurke. Monggo dipun pirsani di surah Al-A'raf 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ajal. Lan saben-saben umat niku ana ajale, Pak, ana batas umure. Coba jenengan pirsani, jenengan dipun penggalih. Saderenge wonten negara Indonesia NKRI. Kepanjangannya napa Pak NKRI? Negara Adik-adik Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, anak kita hafal Pak ya. Sebelumnya itu ada kerajaan-kerajaan. Ada Majapahit. Apa meleh adik-adik? Kerajaan apa meleh? Singosari. Ada Demak, Kesultanan Demak. Semua tadi sudah hilang semua. Karena ada waktunya. Majapahit itu tidak hanya Nusantara ini yang dikuasai, sampai Malaysia, Malaka juga dikuasai. Tapi sudah Pak, nggak ada lagi. Hanya tinggal prasastinya, petilasannya. Niku kerajaan, niku negara, nopo melih kula panjenengan. Menungso hamba biasa pasti ada batasan. Maka di ayat niki fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah datang ajal seseorang tidak bisa yastakhirun niku diundur, diakhirkan, napa melih diajukan. Para mila nyuwun pangapunten. Nanti Allah perintahkan malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel, untuk mencabut ruh yang ada di jasad kula panjenengan niku tergantung dari kebiasaan kula panjenengan. Selama 24 jam itu digunakan untuk apa? Kalau banyak untuk ibadah bisa jadi meninggali kula panjenengan, sedone panjenengan itu pas ketika beribadah. Sawangsule nggih Pak. Sing ahli maksiat bisa jadi diambil ketika bermaksiat. Pramila kalau panjenengan harus siap. Yang sewu, Pak. Misalkan malam ini ada yang datang nanti habis isya, ngetok pintu, nggih. Pak Haji Domroh iki wis titiwan sini. Ditawari siap boten, kita jawabannya pripun Pak Haji Domroh? Saya istilah siap ya, harus siap. Siap gak siap harus siap. Pramila nyuwun pangapunten, kula panjenengan jangan pernah lupa kalau punya kesalahan dengan sesama secepatnya untuk meminta maaf, diikhlaskan. Mungkin ada yang bertanya, lho Pak Romanto kalau wis njaluk ngapura tapi kok ora di ngapura njur pripun Pak? Boten napa-napa, niku urusan tiyang, yang penting kula panjenengan berusaha untuk meminta maaf. Kalau kesalahannya dengan Allah, melanggar syariat Allah, pernah ninggalke salat, pernah bermaksiat yang lain, secepatnya bertaubat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Agar napa Pak? Agar
dosa kula panjenengan diampuni oleh Allah. Jangan sampai seperti Fir'aun. Nyuwun pangapunten. Fir'aun niku sejatosipun piyambakipun nggih bertobat, ya. Tetapi tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yun sewu niki ada di surah Yunus 90 ayat itu. Ya, Allah sampaikan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Dan ayat ini disampaikan wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'uhum fir'aun wa junuduhu baghyaw wa adwa hatta idza atrakahul gharqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Paten ayat niki, ya. Ketika, ya, Bani Israel di bawah komando kepemimpinan Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, sudah terdesak. Kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya di Laut Merah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Laut itu terpisah. Ada jalan yang bisa dilewati. Maka Nabi Musa bersama Bani Israel pengikutnya melewati sampai di daratan. Fir'aun dan tentaranya mengikuti. Ketika sedang berada di tengah-tengah, kemudian air laut itu menyatu. Ketika mau tenggelam, ya, di ayat niki, ya, sampaikan idza atrakahul gharq, nalika Musa lan pengikutnya akan tenggelam, Musa niku qala berucap, amantu, aku beriman, ya, annahu la ilaha illalladzina amanat bihi bani Israil. Saya beriman tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israil. Tidak lain yang menika Allah. Adapun Bani Israil, Zionis Israel yang sekarang menggempur, ya, membunuh, ya, saudara-saudara kita yang beriman di Palestina, tercatat saat ini sudah mencapai hampir 18.000, Pak. Laknatullah alaihi, ya. Itu bukan lagi agamanya Islam, ya. Agamanya sudah berubah, sudah mengalami kebudayaan, ya. Mereka adalah orang-orang kafir karena enggak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Apa yang terjadi, Pak? Di sini Fir'aun juga wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang beragama Islam, orang yang berserah diri. Maka di ayat ini Allah tidak terima, Pak, taubatnya Fir'aun. Kenapa? Dia sudah sakaratul maut. Maka jangan sampai kemudian kula panjenengan, ya, bertobat mengakui Allah, ya Allah aku tobat, ketika nyawa sudah di kerongkongan, ruh sudah mau diambil dari jasad, ya, jasad seorang hamba. Terus yang pangapunten di surah An-Nisa ayat 18, Pak. Ini Allah sampaikan, ya. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadumul maut, ya. Idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana. Terus tidaklah taubat itu diterima, ya, dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Sayyi'at itu bisa kejahatan, bisa maksiat, Pak. Ya. Kemudian apa? Sampai idza hadara ahadahumul maut. Sampai datang ajal kepada salah satu di antara mereka, baru mereka salah satunya mengucapkan inni tubtul ana. Sesungguhnya saya bertaubat sekarang karena sedang sakaratul maut. Apa lanjutannya? Wadalladzina yamutuna wa hum kuffar, ya. Dan tidak pula diterima taubatnya orang-orang yang mati sedang mereka dalam keadaan kafir, ya. Ulaika a'dadna lahum adzaban alima. Meskipun bertobat Bapak Ibu, tapi tobatnya ketika sudah sakaratul maut,
tetap Allah akan berikan azaban alima. Itu artinya azab yang pedih. Berarti nopo tidak diterima. Pramila monggo Pak. Niki damel muasabah. Nggih. Nak badhe sare saderenge sare niki sebaike niki nggih. Kula panjenengan di samping membaca doa. Biasanya pripun doanipun? Maos doa coba adik-adik doa kalau mau tidur pripun? Bismika Allahumma ahya wa bismika amin. Artinya nopo? Bismika kelawan nyebut asmanipun panjenengan ya Allah. Ahya nggih, panjenengan yang menghidupkan kula, wa amut niku panjenengan yang mematikan kula. Artinya nopo Bapak Ibu, adik-adik? Kalau tidur sudah pasrah kali Gusti Allah. Okay. Bisa jadi kalau panjenengan tidak bangun lagi. Karena hakikatnya orang yang tidur itu mati, Pak. Karena ruhnya lepas dari jasad, okay, saat tidur. Makanya jangan heran jenengan sare, tapi ketika mimpi buruk kinten-kinten jenengan keringetan mboten? Keringetan mboten, Pak? Rasa napa ketika ngimpi jenengan gelut dikepruki tiyang, awake lara kabeh mboten, Pak? Lara kabeh. Niku pertanda napa? Ruh dan jasad niku nyambung, Pak. Nggih. Sehingga napa? Jangan khawatir kalau belum saatnya, tetap roh itu kembali lagi ke jasad, jenengan bangun lagi. Makanya baca doa, nggih. Ketika diberi kesempatan hidup oleh Allah. Pripun adik-adik doanya bangun tidur? Itu mau tidur. Bangun tidur. Alhamdulillah illadzi ba'da amatana wa ilaihin. Alhamdulillah anak-anak kita ternyata Pak luar biasa ya. Jenengan berarti beruntung punya anak-anak yang bisa nanti meneruskan panjenengan sebagai generasi-generasi penerus ya, yang bisa memakmurkan masjid ini, bisa juga menegakkan agama Islam. Sepeninggal orang tuanya, insya Allah kalau anak-anak kita ini rajin ya, ikut ngaji, ikut juga mau belajar ya, ikut orang tuanya berjamaah, insya Allah akan semakin makmur masjid ini, karena diteruskan oleh generasi-generasi yang lebih baik dari kita ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pramila mboten usah khawatir. Kalau riyen zaman alit niku nate nak turu aja dicoret-coret raine. Nate mireng, Pak. Nggih, sebab napa nak dicoret-coret, Pak? Tirose mangke rohe pangkling. Wonten nggih? Aja dicoret-coret, jaturu ki aja dicoret-coret. Engko ora iso tangi iki ruhe pangkling ndi yen sewu. Itu tidak benar. Ruh tidak akan pernah pangkling dengan jasadnya. Insya Allah akan bisa kembali manakala memang belum saatnya kematian menjumpai atau menghadiri orang tersebut. Terus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat sengipun nyuwun pangapunten terkait dengan kematian iki yang perlu dipun fahami. Kematian itu musibah, Pak. Para milo nak mireng berita lelayon ada yang meninggal, kalau panjenengan harus mengucapkan kalimat istirja. Pripun ucapanipun? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba adik-adik bersama-sama 1, 2, 3. Wa inna ilaihi raji'un. Wonten ingkang saged ngarteke adik-adik, ada bisa mengartikan Pak Romanto beri hadiah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un artinya nopo? Nggih. Inna lillah sejatosipun nggih kula nggih panjenengan kita sedaya niku lillah kagunganipun Allah. Wa inna ilaihi raji'un.
Dan sejatosipun kula panjenengan ugi napa kemawon ingkang beserta kula panjenengan badhe wangsul dumateng Allah. Ilaihi niku berarti wangsul dumateng Allah. Raji'un niku pulang, kembali sedaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yun pangapunten, ada 3 bencana kematian. Bapak Ibu, adik-adik dipun emut-emut. 3 bencana niku napa? Yang pertama adalah sakaratul maut. Sakaratul maut. Terus sinten kemawon ingkang mengalami kondisi sakaratul maut, itu kondisi yang memang kondisi yang susah payah. Enggak ada gambarannya nih, kepayahannya dibandingkan kepayahan ketika hidup. Maka sakaratul maut itu susah payahnya paling payah di antara payah yang terjadi ketika kula panjenengan tasih hidup. Rasulullah mawon, ya, Rasul kula panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami kondisi sakaratul maut niki susah payah. Kondisinya ya, bahkan ya, Rasulullah memohon kepada Allah jangan sampai sakitnya sakaratul maut ini menimpa umatku. Makanya Rasulullah niku ketika menjelang sedonipun wafatipun yang diucapkan, yang diingat niku napa? Ummati, ummati. Napa Pak? Bu artine umatku. Umatku sebab napa? Ketika nanti tinggal Rasulullah, umat beliau ini bisa enggak menjalankan syariat Islam dengan baik? Apalagi Pak yang diucapkan sebelum wafatnya Rasulullah? Salat. Salat, sebab salat itu berat. Ya, mudah ditinggalkan, Pak. Ya, salat. Kemudian apa malih? Budak. Ini yang disebut oleh Rasulullah. Sebab budak ini butuh untuk dimerdekakan, butuh untuk diperhatikan. Ya, nah, sekarang berarti orang-orang yang ya, fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan perhatian, anak-anak yatim dan sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua napa Pak? Bencana kematian, melihat malaikat maut. Ya. Malakul maut. Malaikat maut itu berarti malaikat Israil. Karena bagi orang yang tidak beriman itu akan ketakutan, Pak. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang musyrik, itu ketika datangnya malaikat Israil ini kan ketakutan karena bentuknya akan menyeramkan. Berbeda dengan orang yang beriman. Malaikat Israil, malaikat maut datang dengan rupa, dengan kondisi fisik yang menyenangkan. Karena tergantung amale, Pak. Yun sewu. Nanti perso, ada orang yang ketika menjelang kematiannya girap-girap, kertas girap-girap, Pak. Ketakutan, karena tadi melihat sosok malaikat maut itu menyeramkan sehingga dia ketakutan. Dan yang ketiga, bencana yang ketiga adalah ketika seseorang matinya su'ul khatimah. Bukan husnul khatimah, tapi su'ul khatimah. Yunsewu. Ketika meninggal dia habis saja bermaksiat. Suami istri habis bertengkar kok tiba-tiba salah satu meninggal. Ya, berarti salah satu bisa atau dua-duanya bisa, kalau meninggal itu bisa kategorinya su'ul khatimah. Karena menutup hidupnya dengan sesuatu yang tidak baik. Karena kalau panjenengan harus berusaha bergaul dengan orang-orang yang baik, Pak, orang-orang yang soleh. Biar ikut baik. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, nanti cepat ketularan. Yun sewu tiyang riyin nate ngemutaken nggih. Aja nyepak napa, Pak? Aja nyepak kebo gupang. Maksudnya napa? Jangan mendekat dengan orang yang tadi bermaksiat, nanti ketularan. Ketularan. Walaupun tidak melakukan pasti akan kena fitnah. Oh, kayak kelompok si
A, si B kerjane ngeten nggih, maksiat dan sebagainya. Meskipun tidak melakukan, tapi paling tidak kena kecipratan bau bupati. Maka hati-hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salajengipun orang yang meninggal dunia, mayit niku diikuti 3 perkara. Yun pangapunten. Niki hadisnya dari Sahih Bukhari, nomornya 6514. Di Sahih Muslim nomornya 2960. Nggih. Pripun hadisipun? Nggih, bunyinipun yatba'ul majita salasatun. Bapak Ibu, nggih. Yang mengikuti mayit itu ada 3 perkara. Fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Bapak Ibu, yang 2 akan kembali, tapi yang 1 akan menyertai dengan si mayit atau si jenazah. Dah, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 perkara niku, mayit niku akan diikuti. Yang pertama adalah disebutkan di hadis niki, ahluhu niku keluargane. Yun sewu. Keluarga jenayah, keluarga mayit itu pasti akan ikut mengantar sampai ke pemakaman. Yang kedua napa Pak? Maluhu niku hartanya juga mengikuti. Meskipun tidak semuanya. Kalau dia punya mobil, ya mobil itu untuk mengantar ke kuburan. Bisa jadi juga harta dalam bentuk yang lainnya. Terus yang ketiga nopo? Wa amaluhu. Bapak Ibu, yang mengikuti tapi kembali lagi itu keluarga dan hartanya. Gak mungkin keluarga dan harta itu ikut menemani si mayit atau si jenazah di alam kubur. Dan yang ketiga nopo? Amaluhu. Yabqa, yang menemani kekal bersama jenazah adalah amalnya. Dan terus Bapak Ibu kalau tahu 3 itu yang setia menemani kita nanti di alam kubur itu amal, maka amal ini yang harus diperbanyak, dikuatkan. Baik itu terkait dengan amal kepada Allah, hablu minallah, dan amal dengan sesama manusia, hablu minanas. Intinipun Bapak Ibu, kersane amal kula panjenengan sae, wong iman niku kedah sae hubungane kali Allah, sae kali sesami menungso. Nak badhe nyun sewu maringi kesaenan, badhe infak, badhe sedekah, nggih mboten pilih-pilih. Nyun sewu, niki mangke tahun 2024 menjelang napa niki? Pil-pil niku nggih. Nggih macam-macam pokoke nggih. Nggih. Kula pesen nggih, ampun karena partai, ampun karena sewu nggih yang lain. Kalau ingin memberikan sedekah infak, yang penting tiang niku butuh paringi, Pak. Nggih. Yun sewu. Ya, meskipun kita di organisasi Muhammadiyah, ada yang di NU, mungkin ada di ormas lain, ketika ada amalan-amalan infak sedekah untuk penyantunan tidak pandang bulu. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang penting tiang niku butuh paringi. Terus pesan kula, ketika memberikan jangan sekali-kali mengungkit pemberian. Yang saya nggih, takmir masjid Al-Islah misalnya maringi tasarruf zakat fitri, zakat fitrah. Ya kriterianya bagi orang-orang yang memang fuqara wal masakin, fakir miskin diparingi, Pak. Aja dititeni. Krana mboten napa? Nanti ten masjid yo dititeni. Oh, sampeyan ora oleh bagian sebab ora tau ning masjid. Niki mboten pareng. Tidak boleh, nggih. Kriterianya selama dia butuh, dia orang yang membutuhkan santunan diberi. Adapun di masjid tidak, kita ikhtiar didongake sedulure dhewe niku. Kita ikhtiar didekati, Pak. Diajar.
Adapun enggak mau, betul napa-napa wong la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama Islam, apalagi di dalam berormas, apalagi di dalam berpolitik dan sebagainya. Ini perlu saya sampaikan agar kalau panjenengan punya pedoman yang kuat, tidak mudah terumbang-ambing. Terus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salajengipun terkait dengan kematian, mangke ketika sudah dikubur, yang melayat meninggalkan kuburan tersebut. Dalam satu riwayat ya 40 langkah. Tapi dalam riwayat lain yang penting sudah ditinggalkan. Niku akan datang Pak, 2 malaikat. Ya. Malaikat niki yang jelas malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Ya. Kalau di hadis diriwayatkan Abu Hurairah, panjang niki hadisnya, idza hubirul mayyitu, bilih mayit sampun dikubur, ya. Au qala ahadukum atahu malakani aswadani asraqani, maka akan datang, ya. Maka akan berkata, ya, akan mengucapkan, akan menyampaikan, bertanya ahadukum kepada salah satu di antara kalian, ya. Akan didatangi 2 malaikat niki rupane napa Pak? Aswadani niku hitam, ya. Asraqani niku kebiruan. Jadi jelas Pak di hadis niki malaikat niki disebut malaikat mungkar dan nakir Pak, yang akan bertanya kepada si mayit jenayah di alam kubur, ya. Rupane napa wau? Ya. Hitam kebiruan, dan tentunipun ya yuqalu li ahadihimal munkara wal akhar nakir, ya. Disebut kedua malaikat itu mungkar dan nakir. Fayakulani ma kunta taqulu fi hadzal rajul, maka akan ditangleti terkait dengan Nabi Muhammad. Sinten niki laki-laki niki, maka akan ditampakkan Pak, ya. Kalau bisa menjawab bahwa itu adalah di hadis niki wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Laki-laki niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambanipun Allah dan Rasulullah. Kemudian juga bisa menjawab pertanyaan yang lain, maka yang bersangkutan nanti akan diberikan oleh Allah, kuburnya niku akan melebar, kalau dalam hadis 70 kali 70 hasta Bapak Ibu. Diroan niku hasta ukuranipun. Nggih kirang langkung ping 1000 nggih. Kalau 70 hasta niku, nah bahasa niku lho panjenengan, hasta niku napa Pak? Sak depo. Nggih, berarti nggih kirang langkung seluas sak depo niku wonten 1 meter mboten Pak? Lebih nggih. Niku gambaran mawon. Niku saged diartike kuburan sing paling 1 meter lebar niku akan diluaskan Allah. Nggih, luasipun 70 hasta kali 70 hasta panjang lebar itu. Artinya napa Pak? Untuk istirahat satu orang, satu jenayah, satu mayit niku turah-turah akan merasa nyaman, ya. Terus di hadis lain ini, di riwayat lain, fil qabri idza qila lahu man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan itu, ya. Pada ditangleti man rabbuka, artinya napa Pak Bu? Sinten Tuhan. Nah, yang riyen ngarteke sinten pangeran, mungkin ngeten nggih. Sinten Tuhan. Yang kedua napa Pak? Wa ma dinuka, napa agamamu. Sing angka 3, wa man nabiyuka, sinten nabi. Niki kedae niki Pak satu-satunya
ujian tapi soalnya wis dibocorke kali jenengan kali kula. Nah niki babagan ujian ning donya kan wis gampang niki jawabe Pak nak tulisan Pak. Nggih. Tinggal manrobuka kan tinggal jawab Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Ketika ditangleti wa ma dinuka al-islamu dini, Islam agamaku. Nggih. Terus yang ketiga wa man nabiyuka jawabannya pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi. Bapak Ibu yang bisa menuntun lesan kula panjenengan bisa menjawab amal kula panjenengan. Paribasane Pak diapalke ning donya niki mungkin sedina ping 1000 ngapalne, tapi nak boten berusaha menjadi orang yang bertakwa boten saged jawab. Ketika bisa diperintahkan oleh malaikat mau mungkar nakir, silahkan untuk beristirahat. Bahkan di dalam tan hadis niku langsung kan sare Pak, kan tidur. Oleh malaikat tadi mungkar dan nakir. Bahkan akan diberikan kenikmatan sehingga ketika nanti setelah kiamat dibangunkan untuk hari kebangkitan itu seperti kalau di dalam hadis seperti pengantin baru. Kaget yen sewutan kemutan Pak nalika panjenengan mengalami malam pertama pengantin baru sewengi niku cepet napa dangu Pak Bu? Cepet karena bahagia. Tapi bagi yang tidak bahagia nikah dipaksa sewengi cepet napa dangu? Dangu. Oh nikah dipaksa kok ora seneng kok nikah misal nggih. Wah niku terasa semalam niku dan sama. Bagi yang tidak bisa menjawab karena memang itu orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Napa Bapak Ibu yang bersangkutan langsung akan dipukul dengan godam. Kertas godam min hadid dari besi. Bayangkan kepala diantem godam yang memang dari besi oleh dua malaikat itu. Hancur tentunya pun. Maka dikembalikan lagi dan siksa kubur itu ada sambil menunggu hari kiamat. Bapak Ibu, kadosipun wedalipun sampun jam 7, monggo pilih wonten pertanyaan dipersilahkan. Ingkang badhe tanglep wonten? Nggih, monggo. Oh boleh. Nggih. Jadi pangapunten, bagi seorang wanita boleh tidak mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman atau ke kuburan. Yun pangapunten, bagi seorang wanita memang tidak diperkenankan mengantar sampai ke pemakaman. Kenapa? Bapak Ibu, wanita ini perasaannya halus. Khawatir ketika nanti jenazah itu dikubur tidak bisa mengendalikan dirinya. Padahal dilarang untuk melakukan ratapan. Nangis sampai nopo? Bahasane mriki nopo Pak? Nangis sing bener-bener nangis niku. Gerung-gerung, nggih. Terus sampai kemudian mengucap kata-kata, hati-hati niki para ibu yang ditinggal oleh suami misalkan, nggih. Kemudian sampai mengucapkan, ya Allah, Pak Ne, niki nak tiyang kampung kan Pak Ne nggih. Njur aku ki Pak melu sapa nak sampeyan mati. Bu, ini kalimat ratapan, enggak boleh. Nggih. Sebab napa? Ingat, ratapan itu menyalahkan Allah. Seolah-olah sing paringi hidup niku suami tadi, padahal Allah akan bertanggung jawab. Allah membuat menungso niku pasti akan memberi jatah rizkinya. Jangan khawatir. Maka ketika meninggal ya cukup tadi mengucapkan kalimat
Istri jawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuatkan kesabarannya. Cukup bagi perempuan itu ngopeni mengurus ketika berada di rumah. Yun sewu nggih, memandikan itu boleh kalau memang mahramnya. Istri atau anaknya boleh meskipun wanita, nggih. Tapi diutamakan kalau ada laki-laki dari keluarga, anak atau keluarga yang lain. Ya. Terus kemudian nyun pangapunten boleh juga merawat di sisi untuk mengafani, menyolati juga boleh wanita. Ya. Tapi ketika menguburkan serahkan urusan itu kepada laki-laki, karena memang contohnya yang diberikan contoh oleh Rasulullah demikian. Ya. Bagi seorang wanita memang tidak diperbolehkan. Ya. Ada ulama yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Ya. Hukum wanita ikut ke pemakaman. Ya. Terus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, adapun yun pangapunten, lah pripun untuk mendoakannya cukup didoakan dari rumah. Ya. Cukup didoakan setelah sholat 5 waktu. Cukup didoakan yaitu ketika kula panjenengan habis sholat malam, ya, habis sholat tahajud. Itu waktu-waktu terbaik justru untuk mendoakan kedua orang tua kita atau orang-orang bagian dari keluarga kula panjenengan. Katakan Pak sinten naminipun? Oh siap. Nggih, wonten melih Pak. Nggih, kadosipun cekatat ya. Wedalipun mangke bilih panjenengan sepakat bilih mangke giliranipun kula melih akan membahas hari kiamat, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, kemudian yaumul mizan, ya, hari timbangan, yaumul jaza itu hari balasan, kemudian sirat, ya, sirat itu jembatan yang menghubungkan ke surga, Pak. Bawahnya neraka jahanam. Nah, nanti siapa saja yang bisa melewatinya, kondisi sirat kados nopo, ya. Dan mangke terkait surga dan neraka kersanipun kula panjenengan juga memahami kados napa kondisi swarga, kondisi neraka, nggih. Mekaten kirang langkung nyuwun pangapunten, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.